3, 2, 1, and open the door. Welcome to Info Pensiunan ASN Channel. Dari Magdalena RRI tentang kenaikan gaji PNS tahun depan. Bagaimana responnya? Nanti kita nilai dan kita assess ya. Diskusikan nanti begitu suratnya sudah masuk. Sudah mengirim surat, sudah sampai kemana? Pak Luki sudah masuk? Dari Pan RB menaikkan gaji tahun 2002. Silakan Pak Luki coba jawab yang itu. Nanti ya, oke itu nanti jawab Pak Luki. Baik di tepatnya pertanyaan ditujukan kepada Pak Menteri, tapi juga ada yang spesifik kepada DCA. Sebenarnya sih sama mirip-mirip juga sih pertanyaannya ya. Tapi pertama tadi yang disampaikan oleh pertanyaan kepada Pak Menteri dari Magdalena ya, DRRI. Pada intinya kita baru saja menerima surat dari Menpan. Nah saat ini tentu saja sedang kita kaji dan kita pertimbangkan. Kita belum mengambil keputusan apapun juga. Tapi faktor-faktor yang dipertimbangkan itu banyak. Ini bukan hanya simply kita naikin naikin gaji gitu, nggak seperti itu. Contohnya, kita kan selalu lihat ini bagian dari kita menata organisasi, melakukan transformasi birokrasi secara keseluruhan. Makanya kita kerjasama dengan Menpan. Kan remunerasi itu adalah salah satu faktornya, salah satu elemennya. Kita lihat selalu kinerja dan produktivitas dari ASN itu sendiri seperti apa. Dan tentu saja kita juga melihat nanti kemampuan fiskal kita seperti apa. Jadi itu yang akan faktor-faktor yang mungkin kita pertimbang. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pensiunan PNS yang terhormat, jumpa lagi di Info Pensiunan ASN, channel yang konsisten menyampaikan informasi valid dan berkomitmen melawan berita hoax. Di kolom komentar Bapak Ibu, banyak pertanyaan terkait kenaikan gaji ASN. Ada yang menanyakan, apakah betul kenaikan gaji di bulan Agustus? Terkait hal ini, Bapak Ibu, kami sudah merangkum beberapa fakta Bapak Ibu. Yang pertama, kenaikan gaji ASN dan pensiunan PNS itu terakhir di tahun 2024. ASN 8%, pensiunan PNS 12%. Untuk tahun 2025 dan 2026, perlu dipahami bahwa belum ada kenaikan gaji. Kemudian yang berikutnya, terkait kabar kenaikan gaji mulai Agustus, informasi tersebut dapat dipastikan tidak benar. Bapak Ibu, belum ada peraturan pemerintah atau regulasi resmi pemerintah menyatakan kenaikan gaji tahun ini. Kemudian, bulan Agustus menjadi momentum untuk mengetahui apakah akan ada kenaikan gaji pada tahun berikutnya. Karena pada tanggal 16 Agustus, Presiden membacakan nota keuangan dan akan diumumkan jika ada kenaikan gaji Bapak Ibu. Nah, itulah fakta yang perlu Bapak Ibu ketahui. Jadi, harap berhati-hati dalam mendapatkan informasi. Kita butuh uang untuk membayar semua pegawai negeri kita dengan baik. Kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik? Kenapa anggaran selalu kurang? Ya kan? Karena uangnya nggak ada, diambil terus. Saudara-saudara, kebocoran kita hitung, para ahli hitung sekarang adalah kurang lebih 150 miliar tiap tahun. 2.500 triliun tiap tahun. Kita paham, seluruh bangsa paham bahwa gaji guru-guru kita kurang. Kita paham bahwa lapangan kerja kita kurang. Kita paham masih banyak kemiskinan ekstrim. Kita paham, ini semua masalah kita paham. Kita mengerti. Justru ini yang kita dipilih, diberi mandat untuk kita selesaikan. Kita paham ada ketimpangan di masyarakat kita. Tapi terus terang saja, saya katakan di mana-mana, saya sendiri sebagai presiden, sebagai yang diberi mandat bersama saudara wakil presiden, kita disumpah saya sendiri
tidak menduga sesungguhnya betapa beberapa masalah itu sangat di luar perkiraan kita. Terjadi suatu distorsi terhadap perekonomian kita. Telah terjadi mengalir keluar kekayaan kita secara signifikan. Ribuan triliun, ratusan miliar dolar tiap tahun dengan praktek-praktek under invoicing, pemalsuan laporan. Under invoicing adalah pemalsuan laporan perdagangan. Praktek-praktek transfer pricing, praktek-praktek penyelundupan, hal-hal yang sesungguhnya sungguh tidak masuk akal dan sesungguhnya tidak adil bagi bangsa kita. Dan ini bukan data dari kita, ini data internasional, ini data dari lembaga-lembaga internasional, ini data dari PBB di antaranya. Tapi seluruh bangsa sudah merasakan, semua pelaku ekonomi sudah mengerti hal ini. Di dalam negeri dan di luar negeri, semua tahu. Negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia sempat berminggu-minggu hilang minyak goreng. Sesuatu yang tidak masuk di akal. Saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, kita dihadapi dengan masalah yang sangat besar. Dengan masalah yang vital. Kalau ini kita biarkan, kalau kebocoran ratusan miliar dolar kekayaan Indonesia dibiarkan terus keluar, kita bisa bayangkan nasib bangsa kita seperti apa. Karena itu saya ingatkan, kita diberi mandat untuk menyelesaikan masalah, dan seharusnya kita bangga bahwa ternyata dalam kurun waktu ini telah banyak masalah dan kesulitan yang telah kita selesaikan. Mungkin hitungan kita terakhir lebih dari 108 masalah, 110 masalah yang kita selesaikan dalam 1 tahun lebih, 18 bulan pemerintahan kita. Ini prestasi yang bukan kecil. Kita rendah hati. Kita tidak mau menupuk-nupuk dada. Kita tidak mau dan kita tidak boleh besar kepala, tidak boleh sombong. Itu watak kita sebenarnya, watak bangsa kita. Ojo dumeh. Tetapi kalau kita berprestasi, kita harus akui bahwa kita berprestasi. Tidak ada bangsa lain yang akan menghormati kita kalau kita tidak menghormati bangsa kita sendiri. Bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghormati dan menghargai pahlawan-pahlawannya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa memahami kesulitan dan tantangan yang dihadapinya, tapi juga bisa menghormati dan menghargai prestasi yang dia capai. Saudara-saudara,
tanpa kita sadar, karena kita sibuk dengan bekerja, kita ternyata dalam tahap ini ada hal-hal yang sangat membanggakan. Saudara-saudara, setiap negara, setiap perekonomian itu pasti diukur, dan kita punya ukuran. Kita bertanya, apakah bangsa itu bisa memberi pangan, memberi makan untuk rakyatnya? Itu yang paling mendasar. Untuk apa kita merdeka? Untuk apa kita punya NKRI? Kalau kita tidak bisa memberi yang paling dasar dari sebuah peradaban. Yang paling dasar adalah makan, pangan. Kalau ada orang-orang pintar mengatakan bahwa ada yang lebih penting dari perut yang lapar, ya saya persilahkan, saudara-saudara. Yang saya tahu dari sejarah ribuan tahun peradaban manusia, tidak ada masyarakat yang bertahan tanpa pangan. Punah, peradaban punah kalau tidak ada makan. Untuk menjamin pangan perlu air, perlu lingkungan yang dilestarikan, perlu lahan yang subur, perlu kebijakan yang benar.